لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kami terhubung dengan jurnalis Jawa Post Dimas Ginanjar dari Madinah. Pemirsa, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk waktu setempat, Dimas. Petang, Dista. Ya, terima kasih. Kalau bicara terkait dengan hari ini, apa saja yang sudah dilakukan kegiatan dari jemaah asal Indonesia di Madinah, Dimas? Oke, jemaah haji yang kemarin sudah mulai datang ke Madinah, saat ini sudah melakukan berbagai aktivitas pendukung untuk menuju di puncak haji nanti. Tadi misalkan saya melihat banyak sekali jemaah haji kita yang sudah mulai sholat di Masjid Nabawi, karena kebetulan jarak antara hotel dengan Masjid Nabawi itu tidak jauh, paling jauh itu sekitar 2 kiloan, bahkan banyak sekali hotel-hotel yang ya bisa dikatakan dengan Masjid Nabawi nggak sampai 5 menit berjalan sudah sampai. Nah tadi saya berada di Masjid Nabawi, melihat di sana banyak sekali jemaah haji kita, baik yang perempuan maupun yang laki-laki, termasuk juga yang sudah lansia ataupun yang masih muda, semuanya berbondong-bondong ke masjid untuk melakukan sholat zuhur maupun sholat sunnah yang lainnya. Nah setelah itu, setelah selesai aktivitas, mereka memang pada umumnya kembali ke hotel untuk beristirahat lagi. Di beberapa kloter biasanya sudah mulai ada pengaturan dengan para syarikah atau penyedia layanan itu untuk mulai akan ada tur-tur wisata di sekitar kota Madinah. Karena untuk diketahui mereka akan berada di Madinah selama 9 hari. Nah setelah itu baru mereka akan berada di Mekah untuk mulai rangkaian ibadah selanjutnya. Baik. Seperti itu di saat Lalu ini. bagaimana dengan persiapan untuk skema murur dan tanazul sendiri, bagaimana detailnya? Ya, skema murur dan tanazul memang akan tetap dilakukan seperti itu, terutama nanti di ibadah puncak yaitu di Armusnah atau Arafah, Musdalifah, dan Mina. Murur sendiri akan dilakukan setelah selesai proses wukuf. Nah ini nanti akan ditujukan kepada jemaah yang sudah lansia terutama, dan juga jemaah risti. Istilahnya risti yaitu resiko tinggi. Misalkan mereka sedang mengidap penyakit-penyakit tertentu yang tidak memungkinkan untuk melakukan mabit atau bermalam di Musdalifah. Jadi nanti jemaah-jemaah yang masuk kategori lansia dan risti tadi setelah wukuf di Arafah akan masuk ke dalam kendaraan yang ini disiapkan nanti berupa bus. Nah, setelah itu bus akan bergerak ke Musdalifah. Namun di sana bus ini tidak akan berhenti dan menginap, tetapi bus ini hanya akan berhenti beberapa saat seperti itu, lalu akan lanjut ke Mina untuk memasukkan jemaah lansia dan risti ke dalam tenda-tenda yang ada di Mina. Nah untuk diketahui bahwasanya murur ini dilakukan memang untuk menghindari kepadatan yang ada di Musdalifah, karena berdasarkan dengan tahun yang lalu, terutama 2 tahun yang lalu di 2023, ketika melayani jemaah lansia maupun resiko tinggi yang misalkan dengan alat bantu seperti kursi roda, itu untuk mengeluarkan kursi roda dan juga menyiapkan jemaahnya itu membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga akan terbuang waktu yang sangat lama dan itu tidak efektif, sehingga akan dilakukan proses murur tersebut. Nah setelah itu ketika berada di Mina baru akan ada proses yang namanya tanazul seperti itu. Nah tanazul ini tidak melakukan mabit juga, tidak bermalam di Mina, tetapi jemaah lansia dan risti nanti akan tidur kembali di masing-masing hotel. Seperti itu gambarannya. Baik, apakah memang hanya itu saja skema yang akan dilakukan atau ada perbedaan lainnya juga untuk yang disiapkan untuk tahun ini? Ya, 2 itu memang yang menjadi andalan, karena memang tantangannya adalah bagaimana bisa segera bergerak cepat, terutama mengosongkan di waktu pagi hari ya. Karena ketika pagi hari, kalau misalkan jam 7 pagi atau jam 8 pagi itu belum bisa mengosongkan daerah di situ, panasnya akan menjadi sangat luar biasa. Nah, seperti kita tahu di 2024 lalu, karena saking penuhnya jemaah haji, gitu nggak cuma dari Indonesia, sampai ada 300.000 orang yang kepanasan dan harus dirawat. Bahkan dari jumlah itu ada 1.200 yang meninggal, sehingga lebih baik pemerintah saat ini tidak memaksakan jamaah untuk seluruhnya untuk melakukan secara reguler, tetapi bagi lansia dan juga yang resiko tinggi lebih baik diarahkan untuk menggunakan skema murur maupun dengan tanazul.
Seperti itu gambarannya. Dimas, tentunya pemerintah sudah berusaha untuk mensosialisasikan untuk skema ini. Bagaimana dengan kesiapan dari para jemaah sendiri? Dimas, apakah sudah sempat berkomunikasi dan terutama untuk yang lansia dan Risti, apakah mereka juga sudah siap dengan skema yang akan dilakukan ini nantinya? Betul sekali. Yang paling utama memang pada sosialisasi itu dan sudah dilakukan sejak jauh hari, bahkan melalui kepala rombongan yaitu unit terkecil yang berada paling dekat dengan para jemaah haji, itu juga sudah disosialisasikan. Termasuk juga pemerintah mensosialisasikan agar tidak memaksakan ibadah sunnah seperti ibadah arba'in, karena nanti sangat melelahkan sekali. Khawatirnya sebelum puncak haji malah tenaga sudah habis. Nah, sosialisasi itu terus dilakukan kepada para jemaah dan insya Allah jemaah-jemaah terutama lansia dan Risti sudah memahami bahwasanya ada situasi yang tidak bisa dipaksakan menggunakan skema yang reguler seperti itu. Jadi harusnya sudah aman nantinya, sudah banyak yang pasti akan tidak menolak, karena semalam juga saya bertanya kepada jemaah haji yang cukup lansia di beberapa hotel gitu, mereka mengatakan tidak ada masalah menggunakan skema murur atau maupun tanazul. Yang penting adalah bagi mereka syarat sahnya haji itu tetap terpenuhi sehingga mereka berharap tetap bisa menjadi haji mabrur. Baik, itu. Mudah-mudahan itu skema bisa berjalan dengan lancar nantinya. Tapi bagaimana dengan informasi kondisi cuaca untuk hari ini, siang hari ini bagaimana di sana? Apakah ada yang perlu diantisipasi? Iya, kondisinya masih seperti biasa, berada di sekitar 40 derajat sampai 45 derajat Celcius. Panasnya masih kering, sangat menyengat sekali, sehingga bagi jemaah haji tetap disarankan untuk terus banyak minum air. Paling tidak setiap 1 jam itu 200 cc air itu bisa terus diminum. Bahkan akan lebih baik jika misalkan ditambahkan dengan cairan elektrolit, misalkan dengan oralit seperti itu, supaya menghindari dehidrasi. Karena kalau dehidrasi bagi jemaah haji yang terutama yang lansia misalkan, prosesnya itu berbeda dengan jemaah haji yang masih muda. Kalau jemaah haji masih muda, mungkin cukup diberi banyak air minum, itu kondisinya bisa cepat segera pulih. Tetapi kalau jemaah yang lansia, itu umumnya harus pakai dibantu dengan infus. Jadi daripada mengobati, lebih baik untuk mencegah, yaitu dengan banyak minum air. Apalagi kalau jemaah haji itu sholat di Nabawi misalkan, di sana sangat banyak sekali air zam-zam yang bisa diminum dan direfill secara gratis. Jadi tidak ada alasan harusnya kalau sampai kekurangan minum. Baik, terima kasih Dimas Ginanjar, apanya langsung dari Madinah, Arab Saudi. Selamat bertugas kembali dan kami tunggu untuk update selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita menuju informasi berikutnya, pemirsa. Musim Haji 2025 dimulai dengan komitmen kuat untuk melayani jemaah lansia. Pada hari pertama pemberangkatan tercatat lebih dari 1.600 jemaah lanjut usia telah tiba di Madinah, menandai awal dari pelayanan haji ramah lansia yang digaungkan pemerintah. Sebanyak 1.617 jemaah haji lansia mendarat dengan selamat di Madinah pada Jumat 2 Mei 2025. Mereka adalah bagian dari 7.412 jemaah yang diberangkatkan pada hari pertama musim haji tahun ini. Pemerintah menegaskan program haji ramah lansia bukan hanya slogan, namun telah berjalan nyata sejak hari pertama. Penerbangan pertama diberangkatkan pukul 1.17 dini hari waktu Indonesia bagian Barat dari Jakarta, membawa 86 lansia dalam satu kloter. Sementara jumlah lansia terbanyak berasal dari Embakasi, Surabaya, mencapai 318 orang dalam 3 kloter. Skema jalur cepat atau fast track yang diterapkan di beberapa kloter terbukti mempercepat proses imigrasi dan mengurangi kelelahan jemaah. Mulai dari bandara hingga hotel, kenyamanan dan kecepatan layanan menjadi perhatian utama. Bahkan, pemilik hotel menyambut langsung para tamu dari Indonesia. Pemerintah juga telah menyiapkan petugas khusus dengan pelatihan teknis untuk menghadapi berbagai skema layanan, termasuk murur dan tanazul. Komitmen untuk menjadikan haji lebih ramah lansia pun telah terlihat. Dari embarkasi, penerbangan, hingga tiba di tanah suci jemaah lanjut usia menjadi prioritas dalam setiap layanan. Di tengah kedatangan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci, pemerintah Arab Saudi mulai mendistribusikan kartu nusuk identitas digital yang menjadi syarat utama untuk mengikuti seluruh rangkaian dari ibadah, termasuk nantinya di puncak di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Tanpa kartu ini, jemaah dipastikan tak bisa masuk ke Mekah maupun mengikuti puncak haji.
Musim haji tahun 2025 ditandai dengan kedatangan kloter pertama jemaah Indonesia dari embarkasi Jakarta JKG1 ke Madinah pada Jumat malam waktu Arab Saudi. Bersamaan dengan itu, pemerintah Arab Saudi mulai mendistribusikan kartu nusuk, identitas digital yang kini menjadi syarat wajib bagi seluruh jemaah haji resmi. Kartu ini tak hanya berfungsi sebagai tanda pengenal, tetapi juga sebagai paspor digital untuk akses transportasi, akomodasi, konsumsi, serta masuk ke kawasan utama ibadah. Dengan panjang sekitar 3 kali lipat KTP, kartu ini dilengkapi informasi lengkap dari nama dan visa, hingga barcode serta lokasi penginapan jemaah. Ya, karena ini sebagai pengganti identitas ya, atau pengganti visa, karena kartu ini disebut smart card. Jadi ketika nanti jamaah haji memasuki kota Mekah, memasuki Armina pada fase puncak, pemerintah Arab Saudi melalui syarikat akan melihat bahwa jamaah ini memang betul jamaah haji dari Indonesia dengan membuktikan kartu nusuk ini. Ketika kartu nusuk ini sudah aktif dan sudah dikenali bahwa memang ini pemegang identitas, maka jamaah tersebut boleh masuk ke Mekah dan masuk ke Armina pada masa puncak haji. Pak, kalau misalkan ada yang rusak atau ketinggalan, itu resikonya seperti apa sih? Kalau misalkan ketinggalan atau hilang, mungkin nanti bisa melalui, ini pengalaman tahun lalu ya, bahwa kartu nusuk itu bisa digantikan. Kalau tahun lalu itu ada beberapa memang jamaah yang hilang, tapi saya sarankan jangan sampai hilang, karena prosesnya akan lama. Jadi kita melapor lagi ke syarikat nanti meminta izin untuk mengeluarkan terbitnya kartu ini. Nah, kartu ini didapatkan data-datanya itu dari sistem e-hajj. Ya, data jamaahnya. Jadi prosesnya itu panjang gitu. Nah, kemungkinan kalau misalkan hilang ya akan menunggu lagi dan prosesnya panjang. Jadi diusahakan untuk tetap dijaga kemana-mana, bahkan keluar hotel itu harus dengan kartu ini. Proses distribusi kini dilakukan langsung oleh syarikah di hotel tempat jemaah menginap. Setiap penerimaan kartu didokumentasikan secara digital. Menurut Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Abdul Aziz Ahmad, sistem ini dibuat untuk menertibkan pelaksanaan haji dan menghindari jemaah ilegal. Hingga Jumat malam, kartu nusuk telah tersedia dan siap dibagikan bertahap ke seluruh jemaah Indonesia sesuai jadwal kedatangan masing-masing kloter. Para petugas haji diminta memastikan tak ada jemaah yang luput dari pendataan, sebab tanpa kartu nusuk, jemaah tidak akan bisa menunaikan puncak ibadah di Tanah Suci. Di tengah padatnya aktivitas ibadah di Madinah, Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI Madinah hadir sebagai benteng utama perlindungan kesehatan jemaah haji Indonesia. Fasilitas lengkap dari UGD hingga klinik jiwa disiapkan dan semua layanan ini diberikan gratis untuk seluruh jamaah. Menyambut musim haji 2025, Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Madinah bersiaga 24 jam penuh. Klinik ini menjadi tumpuan layanan medis bagi jemaah Indonesia yang membutuhkan penanganan darurat hingga perawatan lanjutan. Fokus utama saat ini adalah layanan gawat darurat. KKHI telah menyiapkan 10 bed UGD, lengkap dengan tim medis terlatih dan fasilitas pendukung. Selain UGD, tersedia ruang rawat inap pria dan wanita, apotik, laboratorium, radiologi, hingga layanan gigi dan farmasi. Yang menarik, klinik kejiwaan kini jadi salah satu layanan unggulan. Banyak jemaah lansia mengalami stres, disorientasi, bahkan kepanikan akibat kelelahan atau lingkungan yang asing. Penanganan gangguan mental ringan hingga sedang dilakukan langsung di KKHI tanpa harus dirujuk ke rumah sakit luar. Semua ini diberikan tanpa dipungut biaya selama pasien adalah jemaah haji Indonesia. Keluhan paling umum dari jemaah antara lain hipertensi, diabetes tak terkontrol, penyakit paru, dan infeksi saluran pernapasan seperti pneumonia. KKHI juga aktif mengedukasi jemaah agar tidak ragu memeriksakan diri jika merasa pusing, lelah, atau tidak nyaman. Dengan fasilitas yang lengkap dan tenaga medis yang profesional, KKHI Madinah menjadi garda terdepan menjaga kesehatan jemaah Indonesia agar ibadah berjalan lancar dan mabrur.
Informasi lainnya usai jeda pemirsa. Kami akan segera kembali untuk Anda. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك